Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Baik, selalu. Amin. Ya, amin. Indonesia menang telak ya. Bagus sekali skornya 5-0 melawan Myanmar di laga kedua ajang SEA Games sepak bola tahun 2023 kali ini. Ya, Bro Ipung, betul. sesuai dengan ini enggak dengan pembicaraan kita yang lalu mengenai laga Indonesia melawan Myanmar ini, Bro? Ya, jadi begini, Bro Eri, dari pertandingan melawan Myanmar ini, ternyata ada beberapa poin yang menurut saya sangat bagus ya. Ini perkembangan yang sangat menarik dari Coach Indra Safri. Coach Indra Safri pernah melontarkan statement bahwa dia membawa 20 orang pemain inti. Dan itu dia bisa buktikan malam ini dengan melakukan rotasi permainan. Rotasi pemain-pemain yang dilakukan sangat efektif dan sangat tanggap dalam melihat situasi permainan. Itu yang poin pertama. Dan poin kedua adalah bagaimana Coach Indra Safri juga sudah bisa menumbuhkan sinergi antar pemain ya. Karena sinergi antar pemain di pertandingan kedua ini jauh lebih baik Hmm. ketimbang di pertandingan yang pertama. Bahkan kalau kita melihat bagaimana rotasi yang dilakukan, itu juga menjadi sesuatu yang sangat efektif. Karena lagi-lagi ternyata pemain-pemain yang dibawa Coach Indra Safri ini juga bisa dibuktikan bahwa mereka memang pantas masuk ke dalam skuadnya SEA Games ini. Hmm. Terlihat bagaimana kita kan selama ini banyak ini ya, banyak masalah di striker ya. Mhm. Ternyata dari 3 orang striker yang dibawa Coach Indra Safri, tiga-tiganya bisa ngegolin. Hmm. Ramadan Sananta, Mhm. Irfan Jauhari, kemudian Titan Titan Agung. Mhm. Titan Agung juga begitu dia masuk sebagai pemain pengganti, beberapa kali dia menciptakan peluang, bahkan pada akhirnya dia bisa menceploskan gawang Myanmar dengan skema permainan serangan balik. Karena Hmm. memang pada saat itu Myanmar sedang berupaya untuk masuk ke dalam area permainan Indonesia, tapi kemudian bisa dikanter oleh pemain-pemain Indonesia dan Titan Agung dengan soloran, dengan keterampilan teknis yang bagus, bisa melakukan tembakan yang sangat-sangat cantik menurut saya gitu loh bro. Hmm. Ya memang pertandingannya kelihatan sekali ya kalau Indonesia itu berbeda kelas lah dibandingkan dengan Myanmar Betul. sehingga Indonesia bisa dengan boleh dikatakan mudah ya walaupun tidak mudah-mudah banget tapi artinya kalau dengan skor 5-0 ini kan berarti mudah lah kira-kira seperti Ya. itu. Karena begini bro, menurut pandangan saya dari sejak awal pelatih Myanmar itu sepertinya punya target, bukan target kemenangan yang diambil, tapi Hmm. bagaimana bisa menahan Indonesia dengan hasil yang terbaik adalah draw. Itu yang Hmm. dituju. Hmm. Makanya begitu pertandingan dimulai, pemain-pemamain Myanmar tidak pernah berani untuk memulai atau berinisiatif melakukan serangan. Mereka melakukan penjagaan middle block di belakang. Tapi Hmm. memang kelemahan yang dilakukan oleh Myanmar pada saat melawan Timor Leste itu juga mereka sudah bisa bisa ini ya tanggulangi. Nah, di sini ada ini ya sebuah kecermatan dari Coach Indra Safri untuk tidak melakukan apa permainan-permainan sentuhan dari satu dua di jantung pertahanan, tapi mulai mereka mengeksplor sisi-sisi sayap dari dari daerah pertahanannya Myanmar. Dan ini bisa dilakukan dengan sangat baik oleh Fatur Rahman di kanan kemudian oleh Witan. Tapi Hmm. dalam hal ini juga pada gilirannya terlihat bahwa Witan belum memperlihatkan performa yang sesungguhnya gitu loh bro. Hmm. Hmm. Ya, ya, ada apa ya dengan Witan? Oke, tapi kita lewatannya yang lain aja dulu ya. Oke. Jadi ini gol-golnya memang bagus atau gimana, Bro? Kan kemarin sempat dibilang bahwa wah kalau lebih baik mencoba mencetak dari luar garis penalti lawan. Nah, itu salah satu kecermatannya Coach Indra Safri ya. Dia tidak memaksakan pemain untuk masuk. Tapi begitu dia melihat ada peluang untuk melakukan tembakan dari second line, dari luar kotak penalti, itu bisa dieksekusi dengan baik oleh Hmm. Marcelino Ferdinand dan Fatur Rahman. Tapi saya sangat ini ya, sangat mengagumi ya kecermatan dan kecerdasan Fatur Rahman ketika dia melihat peluang. Hmm. Dia mendapatkan umpan,
kemudian dia melihat bahwa ada pergerakan pemain Myanmar yang melebar. Justru dengan pergerakan pemain Myanmar yang melebar itu membuka ruang tembak sebetulnya, Hmm. dan Hmm. itu yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Keputusan dia untuk melakukan tembakan itu sangat bagus gitu loh, bro. Hmm. 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 Ya, memang kita akhirnya punya top skor ya. Ya, jadi memang ada banyak juga nih beberapa pemain Indonesia seperti Ramadan Sananta sudah memasukkan gol 2, kemudian Marcelino juga sudah memasukkan 2 gol, dan yang tadi saya sebut ya bagaimana kita dulu kemarin-kemarin sepertinya ada krisis dengan striker. Tapi Mhm. kali ini striker-striker kita sangat sangat bagus permainannya. Mhm. Dan bagaimana mereka bisa mengkonversi sebuah peluang menjadi gol, ini juga yang sangat menarik. Terlihat bagaimana Ramadan Sananta. Ramadan Sananta ini benar-benar tipikal striker murni ya. Artinya Mhm. artinya Ramadan begitu menerima melihat ada peluang, dia tidak lagi melihat di mana posisi temannya, tapi bagaimana dia mencoba untuk merangsek masuk. Dan itu bisa dilakukan dengan bagus oleh Mhm. Ramadan Sananta. Mhm. Walaupun terlihat ini egois, tapi itu adalah karakter yang dibutuhkan dari seorang striker. Gitu, bro. Ya, ya. Oke. Nah, kalau dari sisi pemain belakang nih, kayaknya beberapa kali ada peluang-peluang bagus dari Myanmar. Apakah ini menunjukkan bahwa pertahanan kita ini memang rapuh atau bagaimana, Bro? Ya, di sini saya pikir kalau dibilang rapuh juga mungkin tidak ya. Tapi Mhm. memang ada beberapa kelalaian dalam menutup. Terutama karena begitu aktifnya Pratama Arhan untuk menopang serangan, seringkali posisi yang ditinggalkan oleh Pratama Arhan ini yang dieksploitasi oleh pemain-pemain Myanmar. Untungnya efisiensi serangan mereka juga tidak bagus, sehingga itu bisa dinetralisir. Dan untuk Hernando Ari juga ada beberapa peluang yang bisa dia mentahkan. Itu Mhm. sebuah penampilan yang cukup bagus. Tapi dengan catatan, dengan kemudian bagaimana kita melihat performa di lini belakang, tentunya kalau kita melawan tim yang benar-benar berimbang, contoh katakanlah kita bertemu dengan Malaysia atau Thailand atau Vietnam, ini jangan sampai terjadi kelalaian yang semacam ini. Mhm. Karena ya boleh dibilang dalam 2 pertandingan ini itu belum mencerminkan kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Itu satu ya. Mhm. Dan juga belum mencerminkan bahwa Indonesia begitu superior. Mhm. Karena yang dilawan adalah negara-negara yang notabene memang di bawah kualitasnya di bawah kualitas permainan Indonesia. Mhm. Baik dari sisi individu para pemainnya maupun dari sisi organisasi permainan. Mhm. Itu memang Indonesia lebih superior ketimbang katakanlah Filipina dan Myanmar malam ini. Mhm. Gitu, Mhm. bro. Ya, kita singgung sedikit Bro yang di grup lain seperti Malaysia. Kemarin Malaysia menang 5-1 ya kalau tidak salah. Betul. Mhm. Jadi ini kan juga sebuah sinyalemen ya Mhm. bahwa Malaysia walaupun berada di grup maut katakanlah ya, Mhm. dengan dia pencapaian hasil dari pertandingan pertama mencapai angka 5-1, ini kan sebuah campaign yang bagus sekaligus sebagai warning buat Singapura, buat Thailand, buat Vietnam bahwa mereka juga sewaktu-waktu bisa meledak gitu loh, bro. Mhm. Dan ini Mhm. juga bukan tidak mungkin bahwa akan ada pertemuan antara Indonesia dengan Malaysia lagi gitu loh. Kalau seandainya kedua tim ini bisa masuk ke dalam fase semifinal, bahkan Mhm. final nanti gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Ya, memang kalau di grup B itu kan ada pilihannya kalau tidak Vietnam, Thailand, ya Malaysia. Kurang lebih seperti itu kan tiga yang terkuatnya. Ya, saya Ya, pikir seperti itu ya. ya Jadi memang di. sedangkan di grup A sepertinya Indonesia lah yang mungkin menjadi kandidat terkuat untuk lolos ke semifinal. Mhm. Bahkan dalam drawing Kamboja kemudian menjadwalkan pertandingan terakhir melawan Indonesia. Artinya ini dia juga melihat pada hasil pertandingan-pertandingan di laga-laga sebelumnya. Dan Mhm. sayangnya Kamboja memang dalam posisi yang juga tidak nyaman ketika mereka berhasil ditahan seri oleh Filipina. Ya. Gitu, bro. Mhm. Hmm, Ya, memang di klasemen sekarang Indonesia berada di puncak dengan 6 poin, ya. Sementara betul, Kamboja masih 4 poin ya. betul.
Oke, Sobat Bola, itu kan kemarin kita sempat ngomong bahwa tebakannya 4-0, 5-0 tuh ternyata 5-0. Keren juga ini. Oke, Bro Betul. Ipung, kira-kira siapa nih pemain di Indonesia ini yang dari timnas Indonesia nih yang boleh dibilang brilian lah atau keren lah? Ya paling lagi-lagi ya Marcelino saya lihat ya. Karena Marcelino efek ini kan memberikan kenyamanan. Ketika Marcelino bisa menciptakan gol di menit di awal untuk membuat Indonesia unggul 1-0, ini kan juga memberikan efek yang membuat pemain-pemain lain lebih percaya diri. Hmm, Apalagi dengan pergerakan Marcelino di jantung pertahanannya Myanmar sampai akhirnya dia dilanggar, itu juga kan menciptakan sebuah penalti yang bisa dikonversi oleh Sananta. hmm, Jadi lagi-lagi saya lihat bahwa kehadiran Marcelino ini menjadi sangat vital. Tapi memang seperti yang Bro Eri sampaikan tadi bahwa pertandingan ini belum menunjukkan performa Indonesia yang sebenarnya. hmm, Karena Indonesia masih butuh lawan yang lebih sebetulnya ya. Indonesia hmm, masih butuh lawan yang lebih berimbang. hmm, Kita akan hmm, melihat apakah performa yang ditunjukkan ketika melawan Myanmar ini bisa dipertahankan ketika melawan tim-tim yang kuat. hmm, Saya sih sangat berharap bahwa Coach Indra Safri itu juga bisa ini ya, bisa mempertahankan performa pemainnya. Dan saya lihat juga ada apa ya, perkembangan dari strategi yang dimainkan. Ketika di babak pertama Coach Indra Safri memulai dengan 4-3-3. Tapi ketika memasuki babak kedua, Fajar Fatur Rahman yang tadinya ditempatkan sebagai sayap di kanan, Witan di kiri dan Ramadan Sananta, ini kan menjadi trisulap serangan Indonesia. hmm, Fajar kemudian ditarik ke tengah. Artinya di situ diberikan ruang untuk Ramadan Sananta dengan Irfan Jauhari menjadi duo. hmm, Dan apa, skema permainan Indonesia jadi 4-4-2. Ini juga kan memberikan semacam ini ya, antisipasi terhadap ini ya, penyerangan dari Myanmar. Ya hmm, untungnya bahwa pemain-pemain Myanmar juga underperform semua dan hmm. tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat gitu. Ya, padahal menurut saya sih ya peluang-peluang mereka cukup cukup bagus ya untuk menggempur Indonesia. Cuman ya Ya, efektivitasnya rendah sekali menurut saya. Jadi betul. Indonesia masih clean sheet ya. Sekarang belum ada kemasukan gol. Indonesia mah keren. Alhamdulillah, Bro. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Indonesia melawan Myanmar. Dan menurut Sobat sendiri ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan Indonesia bisa menang sangat bagus dengan skor 5-0 ini? Apakah betul tadi karena memang Myanmar bukan lawan yang sepadan bagi Indonesia, atau memang ada faktor-faktor pemain kita yang bagus atau juga faktor pelatih? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.